Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Ali Mukti dengan NIM D1A020026 dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai alat-alat yang ada di stasiun BMKG. Sebelumnya, sudah tahu dak BMKG itu apa? Nah, BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, kita lanjut aja nih yuk. Pertama, yaitu Campbell Stocks. Nah, fungsi dari Campbell Stock ini adalah untuk mengukur lama penyinaran matahari, teman-teman. Campbell Stock ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu bola kaca pejal yang umumnya diameternya itu adalah 96 mm. Fungsi dari bola kaca pejal ini adalah sebagai lensa cembung atau konveks yang dapat menyimpulkan sinar matahari ke satu titik fokus. Kemudian plat logam yang berbentuk mangkuk dengan sisi dalamnya yang bercelah sebagai tempat kartu pencatat dan penyanggah tempat bola pejal. Nah, ini dilengkapi dengan skala derajat yang sesuai dengan derajat lintang bumi. Kemudian yaitu bagian pendiri atau standnya, yaitu agar bola pejal tadi dapat berdiri di situ. Selanjutnya yaitu bagian dasar yang terbuat dari logam dan dapat dileveling. Ini berarti dapat diputar ya kawan-kawan ya. Dan yang terakhir adalah kertas pias. Kertas pias terdiri dari 3 jenis menurut letak matahari. Untuk menghitung lama penyinaran matahari dan hasilnya kertas pias akan terlihat bagian yang terbakar. Panjang jejak atau bekas bakaran ini akan menunjukkan lamanya penyinaran matahari. Nah, tadi kan disebutkan jenis kertas pias itu ada 3. Kertas pias lengkung panjang ini berlaku mulai dari 1 Oktober sampai 28 Februari. Kemudian, kertas pias lurus ini berlaku pada 11 September sampai 10 Oktober dan 1 Maret sampai 10 April. Dan kertas pias lengkung pendek ini berlaku pada tanggal 11 April sampai 10 Agustus. Oke, lanjut nih. Alat kedua, actinograph bimetal. Nah, apa nih actinograph bimetal? Actinograph bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi cahaya matahari. Gimana cara kerja actinograph ini? Nah, 2 strip bimetal hitam dan strip bimetal putih melekat pada strip bimetal coupling. Bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari. Strip bimetal yang hitam nih menyerap radiasi matahari. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Nah, ini akan menunjukkan nilainya. Oke, kita lanjut ke alat yang ketiga, yaitu Gunn-Bellany. Gunn-Bellany ini fungsinya adalah sebagai pengukur intensitas cahaya matahari atau bisa disebut albedo sih. Nah, Gunn-Bellany ini terdiri dari 3 bagian kawan-kawan. Kalian lebih jelasnya kalian lihat gambar ya. Nah, untuk nomor 1 yaitu bola sensor hitam yang terbuat dari besi hitam. Kemudian nomor 2 yaitu adalah tabung buret. Dan nomor 3 adalah skala intensitas. Cara kerja dari Gunn-Bellany ini begini kawan-kawan. Sewaktu memasang alat di pagi hari, Gunn-Bellany dibalik sampai cairan yang ada di dalam tabung buret tertampung semua di bola hitam. Sehingga cairan dalam tabung buret mendekati 0. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Nah, panas yang ditimbulkan dari matahari ini akan menguapkan zat cair yang ada dalam bola hitam sehingga nanti bisa diukur nih
berapa intensitas atau albedo cahaya matahari. Oke, lanjut alat yang keempat. Ini beda. Kalau tadi kita membahas matahari, sekarang kita membahas suhu. Alat keempat bernama sangkar meteorologi. Nah, bentuknya kalian dapat lihat di gambar kiri. Nah, itu adalah sangkar meteorologi. Di dalamnya ada berbagai macam termometer yang biasanya berjumlah 4. Nah, termometer ini pertama adalah termometer bola kering. Termometer bola kering ini adalah untuk mengukur suhu biasa, kawan-kawan. Mengukur suhu biasa. Kemudian yang kedua adalah termometer bola basah. Termometer bola basah adalah untuk mengukur suhu titik embun. Nomor 3, termometer maksimum untuk mengukur suhu tertinggi dalam suatu hari. Nah, kemudian yang nomor 4, yang datar, itu adalah termometer minimum untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari. Oke, kita lanjut. Ini yang keberapa ya kawan-kawan? Yang kelima ya. Oke, yang kelima adalah termometer tanah. Nah, termometer tanah ini adalah termometer yang berguna untuk mengukur suhu tanah. Yang membedakan termometer tanah dengan termometer biasa itu hanya pada bentuk dan panjang termometernya, kawan-kawan. Nah, pengukuran suhu tanah itu dimulai dari 0 cm atau di atas permukaan tanah menyentuh, kemudian sampai kepada 100 cm. Termometer tanah ini, kawan-kawan, terbagi menjadi 2. Pertama, yang atas itu adalah termometer tanah bervegetasi atau tanah yang ada tumbuhannya. Dan yang bawah itu adalah termometer tanah gundul. Oke, kita lanjut yuk. Yang ke-6 ya, adalah anemometer. Apa sih anemometer itu? Nah, anemometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin. Pada anemometer itu terdiri dari 2 bagian. Pertama yaitu wind fan, kemudian yang kedua adalah curve counter. Nah, wind fan, kalian dapat lihat gambar ya, biar lebih jelas. Wind fan berfungsi untuk menentukan arah dari mana angin berhembus dalam derajat atau mata angin. Jika arah angin disebut timur, artinya angin itu berhembus dari timur menuju barat. Kemudian curve counter. Curve counter ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Jadi, semakin cepat putaran curve counter berarti kecepatan angin semakin tinggi. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kok di gambar kiri ada 10 meter tuh? 10 meter itu adalah standar dari ketinggian anemometer. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah barometer. Apa sih barometer? Nah, barometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan udara. Biasanya barometer ini diletakkan di ketinggian 120 cm dari tanah pada suatu ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Barometer yang pertama awal digunakan itu adalah barometer jenis raksa. Namun seiring perkembangan zaman dan juga regulasi pengetatan penggunaan air raksa, maka diubahlah menjadi ada inovasi dalam dan berubah menjadi barometer digital. Oke, yuk kita lanjut. Wah, udah habis nih kawan-kawan. Jadi kita sudah bahas banyak alat yang ada di stasiun BMKG. Mungkin sampai sini aja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.